Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat siang saudara-saudaraku. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan yang kemarin masalah ilmu lagunya orang-orang Putra Romo bagian yang kelima ya, lewat Montro Agung Pak Weling, yaitu Siji Wahyu. Nah, kemarin ada yang tanya masalah itu ya, apa yang dimaksud Siji Wahyu. Dulu kan sudah pernah saya terangkan ya, masalah wahyu ning wahyu gitu ya. Manusia itu sebenarnya asalnya dari wahyunya wahyu kan gitu ya. Cuma saya nggak bahas masalah itu. Kenapa manusia itu disebut wahyu ning wahyu? Ya itu nanti saya jelaskan yang ya, lebih detail kalau dengan telepon saya ya. Sekarang yang saya jelaskan dengan Siji Wahyu itu apa sih? 3 wahyu yang ada di alam kasunyatan dan 3 wahyu yang ada di ya, alam sebelum manusia itu diturunkan. Di ajarannya Kanjeng Romo itu kan ada istilah Wahyu Ponco Goib, Wahyu Eko Buwono, dan Wahyu Ponco Lagu. Apa berhenti di situ? Ya enggak ya. Itu kan tugas hidup manusia untuk menjalankan, memahami ketiga wahyu itu. Sedangkan apa yang dicari manusia ya, di alam dunia ini kan juga 3 wahyu. Yang satunya lagi namanya apa itu, yang satu wahyu semat, yang 2 wahyu derajat, dan yang ketiga wahyu keramat. Jadi pas ya, 3 di dalam, yang 3 lagi di luar. Kalau bab masalah wahyu Ponco Goib itu banyak berbagai macam versi ya, yang menerangkan masalah itu dari kadang sepuh yang lain. Apalagi Wahyu Eko Buwono, saya nanti terangkannya itu kalau jenengan telepon saya, tak kasih nomor telepon saya di hashtag. Saya akan terangkan bab masalah Wahyu Ponco Lagu aja, ya, biar nggak terlalu panjang. Jenengan tahu kan, setelah Wahyu Ponco Goib itu turun jadi Wahyu Eko Buwono, baru turun jadi Wahyu Ponco Lagu. Ya, Ponco itu 5, Lagu itu ya lelampahan, lampa lagu manukan suci. Sucinya kemana? Ya sucinya ke Ponco Goib tadi. Di sini orang-orang Putra Romo itu tidak membahas masalah lagu yang ini dan yang itu ya. Kalau dulu saya pernah menerangkan ya, bahwa salah satu dari Wahyu Ponco Lagu itu adalah bersini rogo weningi pikir, tenangi jiwa lerepe rasa dan sucinya hati ya. Terus ngucap tingkah laku sama tuminda 5 loh ya. Itu sebenarnya bagian dari atau pecahan dari Wahyu Ponco Lagu yang ada. Karena inti dari Wahyu Ponco Lagu itu bagi orang Putra Romo itu ini, orang-orang Putra Romo menjalankan Wahyu Ponco Lagunya itu berdasarkan bimbingan dari Datnya Bumi. Ya. Siapa itu yang ngajarkan? Ya nanti dengan telepon baru saya kasih tahu ya. Saya bilang Datnya Bumi. Di situ yang mengajarkan tentang kedamaian. Ya. Makanya ilmu kabumian itu selalu mengajarkan kepada kedamaian. Damaikan dulu diri yang jenengan. Ya, kita damaikan dulu diri kita, baru kita berusaha untuk mendamaikan yang lain. Ya, jangan jenengan bingung mendamaikan yang lain, tapi jenengan sendiri nggak pernah damai. Nah, ini namanya kebalik-balik. Ya. Ya, dari situ salah satu dari Wahyu Ponco Lagu yang harus kita pahami. Kita belajar dari datnya diolah yang berwujud bumi atau kabumian. Itu nanti kan pasti ada sangyangnya ya, siapa yang memerintahkan di situ ya, yang membimbing kita ya, yang asalnya dari Datnya Bumi itu yang mengajarkan kita tentang kedamaian. Di situ maksudnya apa Pak? Ya kita itu selain kita mendamaikan diri kita berdamai dengan diri kita ya. Terus kalau sudah bisa kita berusaha untuk mendamaikan orang lain, dan yang paling
sakral itu kita jangan senang membuat keributan ya. Jenengan kalau memang orang Putra Romo, saya pikir itu najis, haram, dan nggak ilok ya. Kalau jenengan ini kemana-mana nggak bisa bikin damai, senengane gawe kacau ya, karo gawe bingung uripe liyan. Ini bukan orang Putra Romo gitu ya, saudara. Yang ke satu itu damai kita dengan diri kita. Setelah itu kita berusaha untuk mendamaikan orang lain, dan kemanapun kita berada, jangan sampai kehadiran kita, keberadaan kita membuat suasana atau jagat di situ itu tidak damai lagi. Ada kan orang seperti itu ya, pokoknya kemanapun dia pergi di situ mesti ada ribut ya. Ada ya, sampai ada orang ngomong gitu, dimanapun ada dia mesti di situ ada keributan. Orang ini lari ke negara manapun, negara itu mesti ribut. Nah itu, kita jangan jadi orang yang semacam itu. Nggak boleh orang Putra Romo itu kayak gitu ya. Harus sebaliknya, kemanapun kita berada, jagat apapun, suasana apapun, ya, kampung manapun, yang sebelumnya itu tidak damai, dengan kehadiran kita, justru tempat itu menjadi damai. Nah itu Putra Romo yang benar ya. Itu salah satu dari ya, Wahyu Ponco Laku yang harus dijalankan sama ya, kekadangan Putra Romo semua ya, termasuk saya ya. Sudah ya. Terus yang kedua, kita belajar Wahyu Ponco Laku itu dari Datnya Tirto atau Datnya Air. Kita berusaha bagaimana caranya kita ini selalu hidup berbahagia ya. Jangan sumpah, galau, gelisah, bunda bulana, gludrek, jangan gitu terus ya. Jangan seperti itu, orang Putra Romo kok kayak gitu. Harus berbahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu hatinya senang, di mana-mana itu pikirannya padang. Nah itu kita belajar dari Datnya Tirta atau ilmu kepangan itu ya, ajaran Patirtan ya. Ya, siapapun dekat dengan kita itu selalu merasa senang ya. Kalau tadi kan enggak dari kebumian ya. Siapapun yang berhadapan dengan kita, yang dekat dengan kita, yang hidup bareng sama kita, itu selalu memperoleh kedamaian. Kalau yang ini enggak, dari sang yang apa itu, dari Tirta ini ya. Dari Datnya Tirta atau Datnya Air ini ya. Maun kalau orang Arab bilang ya, bahasa Islamnya gitu ya. Siapapun yang ketemu kita itu senang. Ya, kita itu selalu bikin bahagia orang. Nggak bikin mangkel orang, nggak bikin jengkel orang gitu ya. Itu yang harus kita jalankan, karena itu termasuk salah satu dari Wahyu Ponco Laku itu tadi gitu. Berbahagialah diri kita dan juga berbahagialah orang-orang yang lain. Itu kayaknya ya Pak ya, ajarannya saudara kita yang di Buddhis. Iya memang itu ajarannya saudara kita yang ada di Buddhis. Kalau kedamaian itu kan ajarannya saudara kita yang ada di Hindu. Saudara kita di Bali sana di Hindu ya, teman-teman saya di sana itu yang beragama itu selalu ngomong begitu. Ajaran kedamaian, hidup itu yang damai gitu loh, jangan rame, ribut ya, intimidasi orang, bikin orang lain hidupnya nggak bisa tenang, jangan kayak begitu ya, itu. Gitu ya teman-teman saya yang di Bali dulu. Sudah ya, kita lanjut ke tadi ya. Dari Datnya Air atau Patirtan kita belajar tentang hakikat kehidupan yang bersifat damai. Apa itu bersifat bahagia? Ajaran kebahagiaan. Terus lagi satu lagi ke Dat Olah yang bersifat angin, ya, Datnya Angin. Ini juga bagian dari Wahyu Ponco Laku, di mana gerak angin atau napas hidup mungkin kita bilang ya,
itu mengajarkan kita tentang penyebaran kasih sayang. Ya, kita punya kelembutan hati, kita punya sifat wicaksono di dalam akal pikiran kita tentang hakikat kasih sayang itu. Ya. Menyayang itu nggak selalu memberi toh. Ada kala kita itu dimintain seseorang, kita nggak memberi karena kita tahu kalau orang ini diberi ini itu pasti nanti akhirnya salah kedate. Ya dengan kayaknya sudah tahu lah kasih sayang itu kayak gimana ya. Intinya nggak oleh benci-bencian gitu lah Pak. Iya termasuk itu, nggak oleh benci-bencian, iri, terbenci, hasut sama orang ya. Yang jelas itu kita berusaha untuk selalu mempunyai kelembutan hati gitu. Punya kasih sayang yang tinggi gitu. Jangan jadi orang yang bengis, jangan jadi orang yang tegar, tego mentolo kalau orang Jawa bilang. Iya, kewego orangnya, mentoloan sama orang. Padahal orang sudah dalam keadaan seperti itu masih aja di Pulau Soro ya, jangan kayak gitu jadi orang. Orang Putra Romo itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus sadar ya, dengan hidup berkasih sayang itu tadi. Nggak boleh punya sifat yang kayak begitu. Kesadisan, kebengisan ya. Nggak ada kelembutan hati gitu. Sama orang itu tegoan. Ya, nggak boleh ya kayak gitu ya. Harus punya rasa empati yang tinggi. Ya, kemanapun kita hadir, kemanapun kita berada, ya sebarkan kasih sayang itu. Jadi, paham ya saudaraku ya. Sudah ya, dari ajaran Kabumian tadi kita belajar tentang hakikat hidup, kedamaian, dari Patirtan kita belajar tentang hakikat hidup kebahagiaan, dan dari angin ya, kita belajar tentang hakikat hidup berkasih sayang. Terus yang dari dapnya api gimana Pak? Yang dari dapnya api ya. Itu juga bagian dari Wahyu Poncolaku itu. Kita selaku orang Putra Romo itu dituntut untuk selalu hidup berkeselamatan. Hidup itu membawa berita keselamatan. Ya. Jadi omong sengomong, ya apa bahasanya, ucap pangucap, tingkah laku karo tumindak ya awake dhewe. Ya, omonganmu, ya perilakumu dan tabiatmu atau sepak terjangmu itu. Ya. Jangan selalu bikin celaka orang. Gitu ya. Kalau ngomong itu diatur, ini diatur ya, supaya nggak banyak orang itu yang celaka. Ya terutama diri kita sendiri. Ya. Ayo selamatkan diri kamu sendiri. Kamu nggak usah bingung menyelamatkan orang. Jenengan nggak usah bingung ya dengan keselamatan orang lain. Sedangkan jenengan sendiri belum selamat. Ya. Nah ini nggak benar, malah kebalik-balik ya. Selamatkan diri jenengan dulu. Ojo seneng ngelewati dalane ruwet, ojo seneng lewati dalane melarat, ojo seneng lewati dalane babung ya. Pokoknya ojo golek dalan sing garakna urip sampean iku gak selamat gitu lho. Urip gak selamat kok disenengi gitu lho. Dalan gak selamat kok diliwati, dalane melarat kok diliwati. Nah itu. Terus berikan pelita-pelita keselamatan. Orang ketemu jenengan itu mesti ketemu dalane selamat gitu ya, ketemu dalane padang. Itu kan Wahyu Poncolaku yang kita jalankan lewat ya daknya api itu tadi ya. Siapapun ketemu jenengan mesti ketemu dalane selamat gitu loh. Makanya disebut pelita keselamatan. Iya, jenengan ini kemana-mana membuat hidupnya orang itu padang gangsar lan jembar gitu ya. Semuanya orang ketemu jenengan mesti uripe ku padang gangsar lan jembar gara-gara apa? Omongan jenengan, wawasan jenengan gitu ya.
keilmuan jenengan, kaweruh jenengan itu bikin orang-orang itu seperti itu, selalu mendapatkan berita keselamatan. Lah, sudah ya, sudah 4 toh. Ya terus yang kelimanya itu ya wahyu poncolaku yang kita jalankan lewat kesempurnaanipun hidup, sempurnane urip lan pati, yaitu ajaran-ajaran yang bersifat kaluhuran atau kasempurna. Nah ini nanti jenengan bisa telepon saya kalau mau lebih jelas masalah itu ya, terlalu panjang ya, mungkin saya bisa jelaskan gimana sih menjalankan wahyu poncolaku yang berdasarkan dengan sampurnaning urip itu yang kayak gimana, mau diapakan hidup itu. Karena apa sih kok bisa gitu ya, karena hidup itu kan berhubungan dengan rasa. Tak tunjukin ya kitabnya yang dari Romawi. Kalau kita sudah berbicara masalah hidup, berarti kita berbicara masalah rasa. Sukmo eling, rasa urip, sejatine siji. Kok bisa dibelung sukmo ya, sukmo sejatine urip sejatine rasa, gitu ya. Berarti rasa karo urip itu pasti siji, nggak mungkin bisa. Pak D kok bisa ngomong begitu? Gini aja saya tanya sama jenengan. Ada nggak makhluk hidup itu yang tidak bisa merasakan? Ada? Nggak ada toh? Semua makhluk hidup pasti bisa merasakan. Atau tak balik, ada nggak makhluk yang bisa merasakan tapi nggak hidup? Karena semuanya yang hidup itu pasti bisa merasakan. Dan semua yang bisa merasakan itu pasti hidup. Makanya rasa karo urip lan rasa itu nggak mungkin bisa. Omongan itu bener, sukmo eling, rasa itu urip, dan itu sejatine siji. Rasane urip, uripe rasa, ya ilinge sukmo lan sukmo sing eling. Itu pasti satu. Nah itu sopo Pak D ya, jenengan nanti telepon aja ya, Pak, kasih nomor telepon saya di ST. Itu sukmo eling atau sukmo uripe rasa itu siapa gitu. Itu apanya kita. Nah, kalau jenengan belum ketemu sama itu, nggak paham itu, ya sulit ya menjalankan yang namanya kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang, dan juga keselamatan ini sulit. Karena yang membimbing jenengan itu nanti kan sukmo sejatine urip atau uripe rasa itu tadi. Kok sukmo sejatine urip? Kalau yang bilang itu sukmo purbawiseso, yang menang merentah tapi nggak bisa diperintah, yang menang ngatur tapi nggak bisa diatur. Ya. Sinten niku Pak D? Ya, jenengan telepon aja ya. Jenengan telepon nanti saya tunjukkan itu siapa. Ya. Terlalu panjang kalau saya ngomongnya di sini. Sudah ya. Itu dasar dari wahyu yang harus dijalankan oleh ya Putra Romo. Apalagi kalau jenengan sudah masuk jadi putra kekudangane Romo, saya pikir bukan sekedar ya, tapi suatu keharusan gitu loh, jenengan bisa menjalankan itu. Putra-putra kekudangane Romo itu harus menjalankan itu. Putra kekudangan loh ya, bukan putra Romo. Kan ada dua, karena semua orang itu pasti putra Romo, tapi nggak semua orang itu putra kekudangane Romo. Kalau putra kekudangane Romo ya sudah pasti putra Romo. Loh memang putra kekudangane Romo sama putra Romo itu nyarinya wahyu beda, ada bedanya. Biasanya ya yang saya tahu. Kalau orang-orang putra Romo yang masih belum jadi putra kekudangane Romo, sing diuber-uber itu pasti satu wahyu semar, kedua wahyu derajat, dan yang ketiga itu wahyu keramat. Jenengan tahu wahyu semar? Wahyu semar itu perkara apa ae sing ana hubungane karo bondo lan donya. Uripe ku sugi-sugian. Wis gak mikir liyane. Yang penting itu sugih. Bukan jenengan ya, bukan saya juga ya. Mungkin yang lain ya. Rokok saya sampai habis ya. Mungkin yang lain ya. Omong belum habis, rokoknya sudah habis. Mungkin yang lain.
Yang diuber itu Wahyu Semet aja. Pokoknya apa carane sugih mesti. Ya, kadang ada yang berlaku jujur ya. Saya kaya itu tapi pakai dengan cara bekerja yang benar ya. Hemat apa ada yang gitu, ada juga yang nggak gitu. Terus nggak peduli ini barang padang ini barang peteng, yang penting sugih, yang penting ono hasilnya. Ada yang gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi yang bersama orang Putra Romo, bukan putra kekudangannya Romo ya, Putra Romo ya, selalu itu. Terus yang kedua itu Wahyu Derajat, bingung perkara jabatan, bingung perkara pangkat. Iya. Padahal setahu saya semua manusia itu ya harus mempunyai Wahyu Derajat. Nggak harus jadi bupati, jadi wali kota, ya, jadi pangdam, jadi kapolda, itu ya nggak harus seperti itu. Yang penting itu kita mempunyai derajat sing iso migunani tumrapate makhluk liyan, menungso liyan. Apa itu tadi? Ya, dengan yang nggak bisa bahasa Jawa mungkin nggak paham. Jadi di sini yang disebut Wahyu Derajat, orang-orang Putra Romo itu harus mempunyai derajat yang berguna, migunani itu berguna. Itu merapi menungso liyan itu terhadap manusia yang lain, nggak tahu dengan ini jadi tukang jahit, jadi sul sepatu, kuli bangunan. Seperti saya ya, seorang pengajar ya. Ini kan derajat yang migunani itu merapi menungso liyan. Hidup kita itu dibutuhkan gitu ya. Jangan punya derajat sing gawe rusak, itu bukan derajat. Mau golek Wahyu Derajat kok tadi begal, tadi rampok, tukang topet, dukun santet, koruptor, ya. Tadi teroris, itu bukan derajat. Itu bukan Wahyu Derajat. Karena apa? Nggak migunani gawe menungso liyan. Nggak ada daya gunanya buat manusia lain. Derajat apa ini? Kerjaan jenengan kok malah merusak hidupnya orang, itu bukan derajat. Yang disebut Wahyu Derajat itu ya derajat apapun selama derajat jenengan itu ya pekerjaan jenengan, jabatan jenengan itu migunani itu merapi uripe menungso liyan ya. Ada daya gunanya buat kehidupan manusia yang lain. Jadi apapun jenengan. Ya, sopir Grab ya, jadi pedagang, jadi apapun. Masih ada gunanya gitu loh buat orang lain gitu. Dengan masih dibutuhkan dan orang lain itu senang dengan derajat jenengan meskipun tidak jadi pejabat yang tinggi. Itu derajat ya. Terus yang ketiga itu Putra Romo itu biasanya senang dengan Wahyu Kramat. Apa itu tadi? Ilmu, kaweruh. Uripe ku kekadangan aja ya ke sana ke sini ikut pengajian ya ikut jamaah taklim itu mungkin ya, tapi nggak usah bahas ke sana lah, kita bahas arahnya ke Putra Romo aja, orang Jawa ya cari keramat, kadang lari ke Jolotundo, lari ke Alas Pulo, lari ke Gunung Arjuna, tujuannya apa ya, jadi cari keramat, cari ilmu kaweruh kayak gitu. Datangin mbah ini, datangin yang ini, datangin Romo ini. Yang tujuannya itu cuma mengumpulkan kaweruh. Ya, ngupadi ilmu gitu ya. Ngupadi tok Pak. Iya, ngupadi tok. Ya, ngumpulno kaweruh aja tapi enggak ono sing dilakoni. Jadi paling enggak itu orang ini tuh ngerti gitu loh. Tatanane urip, pranatane kamanungsan, pranatane urip itu dia tahu gitu. Karena banyaknya bergaul sama orang-orang yang berilmu gitu. Kaweruh itu dikumpulkan, oh hidup itu kayak gini dah, oh anu itu kayak gini dah, oh kejelasannya itu kayak gini, oh yang dimaksud ini itu kayak gitu dah. Nah, itu yang dikumpulkan itu aja. Itu putra-putra Romo yang senang mencari Wahyu Kramat. Itu Putra Romo ya. Mungkin jenengan salah satunya ya, suka seperti itu ya. Bendinoku kekadangan aja gitu ya. Itu bagus daripada jenengan berbuat yang enggak mending begitu.
ngomongin masalah isine kunci, ngomongin masalah patrap semedi suci, ya cuma jadi omongan aja gitu. Wahyu keramatnya itu. Ya orang putra kekudangan Romo itu nggak berbuat seperti itu, sudah. Orang-orang yang putra kekudangan Romo, ya pertama memang seperti itu. Bukan ditinggalkan, masih tetap menjalankan wahyu Semar. Cik tetap boleh bondo dulu. Ya sih tetap menjalankan yang namanya wahyu derajat. Punya jabatan, punya amalia hidup, sing migunani tumrape uripe menungso liya. Ya sik tetep seneng yang goleki wahyu kramat. Ya. Sik ngerti nglumpukno ilmu apa kaweruh. Tapi di samping ketiganya ini, putra kekudangane Romo itu mesti jalanno sing carane wahyu ponco laku itu tadi. Ngamalno sing jenenge intine bumi, bab masalah kedamaian, mengamalkan yang namanya intinya air, ya. Yang bersumber kepada kebahagiaan, mengamalkan yang intinya angin, ya. Yang menyebarkan kasih sayang dan juga mengamalkan intinya api supaya hidupnya itu bisa menjadi pelita keselamatan bagi manusia yang lain, plus menjalankan yang namanya ya intinya hidup, intinya rasa untuk mencapai yang namanya kesempurnaan itu tadi. Nah itu bedanya ya, makanya di Pawel itu disebutkan begitu, siji-siji loro-loro telu-telu nono. Kalau kamu sudah tahu siji niku apa, wak loro ni apa, telu ni apa, kamu mesti kedunungan siji sakti, loro dadi, telu pendeta, siji wahyu. Lah ini yang kita omongin sekarang ini. Orang-orang putra Romo itu pasti ke wahyu. Makanya saya heran ya, kalau ada orang putra Romo itu terus ngomong yang enggak. Katanya kalau belajar ilmunya Romo ini hidupnya itu mesti dijamin melarat, uripe di Pulau Soro gitu. Jangan pernah dengar gitu ya. Semua selalu ngomong begitu. Kalau ada apa-apa gitu ngomongnya, tuh Romo masa kayak begini tuh saya. Ya, kayak yakin bener gitu. Kalau hidupnya yang kayak begitu itu beliaunya ini lagi diuji sama Romo gitu. Masa ada Romo tuh Pulau Soro Putrone itu kan ya nggak mungkin. Ini kan kayak orang salah kedaden. Ada Romo kok Mulo Soro Putrone. Itu kan salah kedaden. Omongan gak karuan. Kalau jenengan yakinnya seperti itu, nanti jadinya seperti itu benar. Gitu. Ya, pastinya seperti itu. Ya, karena dengan jenengan berkeyakinan seperti itu, terus jenengan menjalankan ajarannya Kanjeng Romo, di situ kan ada yang disebut luru dadi. Tadi jenengan hidup seperti itu kena sabdone pangucap atau sabdone pemikiran. Ya sabdone pegawan cipta wening panjenengan ki apa? Sabdone pegawan mintoro panjenengan ki apa? Sabdone pangucap panjenengan ki apa? Ngoten. Kok bisa gitu? Wong belajar ilmu wahyu kok, wong belajar wahyu kok mesti uripe dijamin Soro, uripe mesti di Pulau Soro, itu dari mana gitu. Tapi kenyataannya banyak yang kayak gitu ya, mungkin beliaunya keyakinannya begitu. Coba jangan punya keyakinan begitu, kan sudah saya jelaskan. Semua orang-orang putra Romo itu harus berbuat seperti itu. Pada saat kamu menjenengan jadi putra Romo, harus ngejar yang namanya wahyu semat, wahyu derajat, wahyu keramat. Kalau ini sudah selesai naik ke atas, ya yang dijalankan itu wahyu ponco laku, yaitu tadi hidup berkedamaian, hidup berbahagia. Bahagia itu kan berarti kecukupan tuh. Kalau jenengan nggak kecukupan, mana bisa bahagia? Lek sandang pangan papan jenengan sik morat mari, bagaimana jenengan bisa bahagia? Ya, terus hidup berkasih sayang dan juga menjadi pelita keselamatan. Kadang kita menyelamatkan orang itu juga pakai bondo dunia kok gitu. Ya apa? Untuk jenengan punya keyakinan menjalankan wahyunya Kanjeng Romo ini mesti uripe ku Soro, di Pulau Soro dan ini dan itu yang sifatnya itu negatif. Itu dari mana itu? Omongan dari mana gitu? Jangan disebarkan omongan yang kayak gitu ya. Saya kalau ada kadang-kadang ya ngomong sama saya seperti itu mesti saya bantah. Ya. Karena saya sendiri nggak merasa dibegitukan sama Romo. Ya.
Saya merasa hidup saya itu selalu padang gangsar lan jembah. Hidup saya itu selalu pinaringan kecukupan, ketentraman, ya, seger kewarasan lahir kelawan batin. Saya kalis dari semua sambikolo, saya dipinaringan teguh rahayu selamat kasembadan sedaya kekarepan kula. Ya gimana kok jenengan punya keyakinan kok saya nggak bisa kayak gitu, pada hidup saya kayak di Pulau Soro waktu belajar ilmu ini. Ya apa itu, dari mana itu datanya? Mungkin dari itu tadi ya, sabdone pemikiran jenengan ki apa, sabdone rasa jati jenengan, sabdone pangucap jenengan. Dari informasi kadang-kadang sepuh yang ya nggak tahu itu sumbernya dari mana, saya kurang paham gitu. Jenengan yakin ada wahyu itu bisa bikin hidupnya orang kayak begitu? Ada. Ini wahyu loh. Ini wangsite Gusti loh, duduk wisi ekolo loh. Iya kan? Wahyunya Romo ini wangsite Gusti, duduk wisi ekolo, duduk ajarannya balak sengkolo. Tapi wangsite Gusti, ini ajarannya Gusti kang Maha Suci. Wahyunya Gusti kang Maha Suci kan nggak mungkin wahyunya Gusti ku terus sing nglakoni ku malah hidupnya kelunto-lunto, loro, kepulosoro ya. Ya kan gablok bondo gak gablok dunia kan nggak mungkin seperti itu loh. Ya. Bagaimana jangan bisa punya keyakinan kayak begitu? Makanya saya mengumpulkan ya kadang-kadang yang dari mana-mana ya, lewat grup Putra Romo Pamungkas yang saya bina itu kan banyak yang masuk ke situ kan. Ya tahu saya ya dari YouTube saya, belajar sama saya, iya tak ajarkan semuanya tentang itu. Benar nggak itu seperti itu? Tak ajarkan semuanya. Dari dulu waktu saya dibimbing sama Romo Ageng itu, dari kitab-kitab itu yang saya ajarkan. Monggo, kalau jenengan mau sharing atau bantah-bantahan sama saya masalah itu ya ayo, tapi tetap pakai akal pikiran, nalar logika ya, pakai rasa pangroso. Omongan ini benernya di mana, salahnya di mana. Bukan kita cari otot-ototan ya. Karena untuk bisa memahami satu ajaran itu bukan karena jenengan sudah pegang ajaran ini mulai tahun 93 mau tahun 78 ya. Saya hidup kesangnya Romo itu juga nemoni kiambak itu nggak jadi masalah. Meskipun jenengan bareng sama Romo, kalau jenengan nggak paham apa yang diucapkan sama Romo ya percuma. Saya sering kok ketemu sama kadang sepuh itu kayak begitu, nggak paham masalah ini gitu. Malah pahamnya itu lewat apa yang saya jelaskan melalui kitabnya Romo Ageng gitu, tentang ajaran ini. Untuk bisa mencapai itu semua itu apa ada caranya Pak? Ya ada caranya. Caranya ya kita kembalikan kepada asalnya itu tadi. Ya asalnya itu tadi. Sampai kita bisa menemui yang namanya asma sejati urip itu. Konto warna atau konto rupa sama saudara empat kita itu tadi. Selama jenengan nggak dibimbing sama ini, ya mohon maaf ya. Mungkin sampai tutupi jagat, dan jenengan nggak mungkin bisa nyampe ke alam sana. Tutupi jagat kiamat tadi enggak, sampai jenengan dipatok loro, sampai jenengan dilawan putri. Ya, mungkin sampai jenengan balik datang Gusti Kang Maha Suci itu nggak mungkin paham masalah itu, nanti tidak mungkin mencapai derajat itu tadi. Kan nggak mungkin ya kita bisa mencapai kesempurnaan itu tanpa adanya guru, ya guru sejati. Ini bukan guru alam loh, bukan guru manusia seperti saya, tapi guru sejati yang ada di dalam diri jenengan satu, yang disebut dengan asma sejati urip, sama saudaranya jenengan yang empat tadi itu tadi. Kalau jenengan sudah ketemu itu dan dibimbing sama itu ya pasti ketemu. Karena ada orang bilang gitu, ketemu dengan Begawan Mintoroko dan ketemu dengan Begawan Ciptoweni, dua ya, ketemu dengan saudara empat kita 6 tuh, yang terakhir ketemu dengan pancernya hidup. Jadi jenengan kalau mau ketemu dengan pancernya hidup atau wahyu yang ketujuh tadi, yang jenengan harus melewati yang namanya ini tadi.
asma sejati kembar sama sedulur 4 itu. Kalau jenengan nggak ketemu itu, ya nggak usah mimpi. Ya bisa ketemu dengan wahyu yang ketujuh. Kan mulai dasar ada wahyu semat, wahyu derajat, wahyu keramat 3 ya. Wahyu ponco laku, wahyu eko buwono, dan wahyu ponco gaib 6 ya. Terus wahyu yang ketujuh. Nah ini loh. Masa mau saya jelaskan di sini kan nggak saru ya, nggak bagus. Mending ngomong pribadi aja masalah yang itu. Banyak kok saudara-saudara itu yang nelpon saya masalah itu banyak kok. Paham ya jenengan? Jadi yang disebut dengan wahyu, apa sih wahyu itu? Ya kebiarannya itu seperti itu. Penjelasannya itu seperti itu. Gitu. Ya, kadang saya mikirnya itu kayak gini, kok bisa gitu ya? Saudara-saudara kadang di luar sana itu punya pikiran belajar ilmu ini tuh kok nggak kayak belajar agama ABCDE, nggak kayak belajar ilmu ini dan itu, kok hidup itu selalu sengsoro ke Pulau Soro, gak kabrok Bondo Duno, gak ketemu Dalan Padang. Karena percobaannya itu mesti seperti itu Pak De. Makanya ada orang bilang, ojo ngaku-ngaku kon wong putra Romo, lek kon durung di Pulau Soro karo Romo, lek kon gak digawe sengsara karo Romo. Lek kon wis ikhlas di Pulau Soro, lek kon wis ikhlas digawe Soro, lek kon wis ikhlas dientekno Bondo Duno karo Romo, ya kon sih tetep sabar, sih tetep nganggo ilmu iki, berarti awakmu putra Romo sing sejati. Sampai ada yang ngomong kayak begitu. Itu loh omongan dari mana? Saya nggak ngerti gitu. Karena saya dulu sama Roma nggak pernah diajarkan yang seperti itu. Iya dong, jenengan sering kan ketemu sama kekadangan yang kayak begitu. Iya. Ya, coba suruh belajar lagi. Tanya yang baik, jenengan dapat omongan itu dari mana gitu. Gitu ya, saudaraku ya. Sudah ya. Sudah 37 menit. Wah. Jelaskan itu aja ya. Nanti masalah wahyu eko buwono atau wahyu ponco gaib dan wahyu yang ketujuh itu nanti jenengan bisa telepon saya kalau jenengan memang mau tahu detailnya gimana ya. Kalau saya jelaskan semuanya panjang banget ya. Nanti jenengan bosen kalau lama-lama ngomong ya. Sampun ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.